5 pekerjaan sampingan ini cocok banget buat lo yang masih 20-an untuk jadi penghasilan tambahan, dan ini semuanya realistis. Ide yang kelima, ide yang keren banget karena mayoritas orang pasti bisa ngelakuinnya walaupun tanpa skill, tanpa modal, dan potensi cuannya bisa sampai dapetin 10 juta ke atas. Gas, langsung kita mulai. Yang pertama, kita mulai standar dulu dari kerja part-time. Kalau misalnya lo kuliah atau sekolah, coba deh lo manfaatin waktu-waktu senggang lo di luar dari pendidikan lo untuk ngambil kerja part-time di luar jam tersebut. Contohnya misalnya pas weekend lo bisa ngambil part-time, atau bahkan pas pulang kuliah atau pulang sekolah. Pastiin dulu kalau misalnya lu sekolah, lu ada waktunya dan gak ada les-les untuk ngejar PTN ya. Manfaatnya kalau lu kerja part-time ini, enaknya lu tuh gak cuma dapat gaji doang, tapi lu bisa belajar tentang gimana caranya lu bekerja di dunia profesional. Lu juga bisa belajar tentang gimana caranya bekerja dalam tim. Lu juga bisa belajar gimana caranya sistem perusahaan ini bekerja. Jadi kalau misalnya lu pengen jadi pengusaha, at least lu udah belajar dulu. Contohnya kayak kalau lu misalnya jadi kasir gitu. Lu tahu kan, orang beli, terus abis itu kasir, terus buktinya apa kalau misalnya ini orang udah beli untuk dikasih ke orang gudang, akhirnya barangnya dikeluarin dari gudang. Itu kan sebuah sistem yang sebenarnya lu pelajarinya harus berdasarkan experience. Nih gue kasih pesan apa aja yang lu harus pelajarin kalau misalnya lu kerja part-time. Pertama, lu bisa belajar tentang gimana caranya bisnis itu bekerja, dari mulai barang masuk, diproses, sampai barang keluar, sampai ke customer bayar. Ini penting banget loh, karena gue dengan belajar ini, jadi pada saat membuat sebuah perusahaan, gue udah kebayang nih di pikiran gue, oh uang masuk sini, barang keluar masuk sini, dan lain-lainnya. Penting banget, apalagi lu belajar dibayar. Kedua, bagaimana berinteraksi dengan teman kerja. Karena kalau lu waktu SMA atau kuliah, lu kan berteman dengan teman yang punya satu tujuan, yaitu ya udah kuliah bareng-bareng dan gak ada unsur bisnisnya. Lu berbicara sama orang yang teman sekantor atau teman bisnis pasti kan berbeda sama teman yang dari dulu soulmate lu dari SMA. Alhasil lu bisa belajar gimana caranya berinteraksi sesama teman seprofesi. Yang ketiga adalah belajar ngomong sama pelanggan. Bagaimanapun kita di dunia ekonomi ini, di dunia bisnis ini pasti akan ada interaksi. Mau seintrovert apapun lu, pasti lu harus berinteraksi sama orang lain. Jadi lu penting banget untuk belajar berinteraksi dengan pelanggan, karena kedepannya kita akan melakukan transaksi. Even kalau misalnya lu kerja kantoran, lu kan ngejual diri lu ke rekruternya, jadi lu bisa belajar di situ. Nah, contoh-contohnya kalau misalnya lu mau kerja part time, lu bisa aja jadi barista, lu bisa freelancer kasir, lu bisa jadi video editor, lu bisa jadi guru les, atau bahkan lu magang di sebuah perusahaan jadi tukang fotokopi juga sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan lu ngelihat secara langsung mereka bekerja seperti apa. Nah, lu bisa cari pekerjaan part time ini di portal lowongan-lowongan pekerjaan, banyak kok. Selanjutnya yang kedua adalah agen properti. Simpelnya kalau agen properti ini, lu tuh ngelamar sebagai agen, lu jadi perantara orang yang jual properti tersebut dan pembeli properti tersebut. Lu akan dapat komisi di setiap penjualannya. Bayangin aja kalau misalnya lu komisi 1% dari 1 miliar, berapa? Lu hitung aja coba. Skill yang lu butuhin untuk jadi agen properti ini, pastinya pertama adalah komunikasi, karena kan lu bakalan jualan. Sales, habis itu negosiasi, dan networking. Kadang gue bingung sih ya sama mayoritas anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tuh malu untuk jualan. Kayaknya kalau pekerjaan sales atau agen properti gitu, atau agen asuransi, itu kayaknya kok kerjaan yang gue males banget deh menjalaninya gitu loh. Kalau misalnya lu bandingin pekerjaan yang sifatnya administratif dibandingin dengan sales, lu sadar gak sih kalau sales itu digaji bulanan plus abis itu dikasih komisi ya kalau kerja di sana, itu pendapatan lu itu adalah sky is the limit, langit adalah batas lu. Jadi pendapatan lu tuh sebenarnya nggak terbatas. Kalau lu jadi agen properti atau agen asuransi, semakin banyak nasabah yang datang atau customer yang datang, komisi lu juga makin banyak. Sementara nih kalau misalnya kita jadi administrasi, misalnya kayak akunting, kan dia nggak berbasis komisi kan. Akunting itu bakalan dibayar sesuai dengan ya lu kerja 9 to 5, terus abis itu kalau misalnya udah setahun baru naik jabatan. Tapi kalau sales enggak. Saran gue, jangan deh menghindari yang namanya jualan, karena jualan itu tidak hina. Mau bagaimanapun di dalam dunia cari duit ini, lu tuh harus punya skill jualan. Bahkan kalau misalnya lu tidak mau jadi sales atau agen properti atau yang memang benar-benar jualan. Kalau lu jadi orang yang di bagian administratif, lu sebenarnya juga ngejual diri lu waktu interview. Lu bawa CV lu, gimana caranya bikin menarik, anggap aja CV lu itu brosur, terus abis itu pas lu interview bakalan dilihat lu gimana cara ngomongnya, gimana cara nego gajinya, gimana cara mempresentasikan diri lu bahwa lu tuh punya kelebihan sama skill yang dibutuhkan sama perusahaan. Itu kan jualan juga, lu menjual diri lu. Coba aja deh kalau misalnya lu udah jadi agen properti, lu bikin video TikTok nge-review rumah contohnya dari si agen properti yang tempat lu bekerja tersebut. Bikin kontennya tuh jangan cuman oh ini rumah contoh gini enggak, tapi lu bikin emosional. Contohnya kayak gini, guys, ini ada ruang tamunya enak banget guys buat chill sama pasangan lu sambil nonton Netflix. Bayangin di sini ada popcorn, lu bisa selonjoran di sofanya, abis itu lu bisa nonton Netflix. Ditambah lagi di sini ada balkonnya yang dimana lu bisa mandangin langit sambil menatap masa depan yang masih berkabut. Habis itu kasih deh nomor telepon lu untuk kontak orang yang tertarik di konten tersebut. Yang ketiga adalah jadi calo apapun. Enaknya jadi calo itu adalah lu tuh bisa menjadi perantara barang apapun. Lu nggak perlu bikin barangnya, lu nggak perlu stok barangnya, lu tinggal cari si orang yang mau beli aja. Contoh pekerjaan calo yang pernah gue lakukan ya. Ada 2 contoh yang menarik. Yang pertama adalah
calo percetakan. Jadi gue kan nggak punya percetakan ya. Dulu itu gue tuh sering nongkrong di sebuah sekolah lah, beda sekolah sama gue. Karena gue mau nyamperin mantan gue lah. Ya sekarang udah mantan lah ya, udah punya istri gitu. Sekolah tersebut lagi pengen bikin acara pentas seni. Lu tahu kan pensi-pensi kayak gitu yang undang artis-artis. Nah pensi-pensi tersebut kan butuh barang-barang umbul-umbul, poster, spanduk, name tag panitia, name tag kru dan lain-lainnya. Berarti mereka butuh mencetak dong. Nah waktu itu gue bilang sama temen gue, lu kan lagi butuh umbul-umbul, percetakan dan lain-lain. Lu kan pusing nih ngurusin semuanya sendiri nih. Gimana kalau misalnya gue bantuin? Gue yang bikinin peralatan ATK-nya yang lu butuhkan. Nanti gue kasih ke lu harganya berapa. Kalau misalnya cocok, lu bikin sama gue ya. Akhirnya dia tertarik tuh, karena kan gue nggak langsung minta duit dulu dong. Gue pergi dulu ke percetakan, gue banding-bandingin sama harga. Gue tanya tuh, kalau bikin spanduk fleksi Korea berapa, fleksi Cina berapa, terus mau bikinin name tag itu pakai art paper berapa gram dan lain-lain. Akhirnya gue dapetin harganya, terus gue ajuin, lu mau nggak nih segini? Nah dari harga si percetakan tersebut gue markup 20%. Akhirnya dia bilang mau. Ya udah, gue minta DP-nya dulu, terus gue bikinin MOU gitulah ya, standar-standar bahwa gue tuh mau ngasih dia ini, dia ngasih gue duit sekian lah, perjanjian. Habis itu gue kasih ke percetakannya, udah deh, setelah udah kelar, gue dapetin uangnya. Tentu pasti di perjalanan yang nggak segampang omongan gue. Contohnya misalnya ada keterlambatan cetak dan lain-lainnya. Nah itu skill gimana caranya lu mengatur waktu, mengatur project lu, dan gimana caranya lu ngomong sama klien lu. Nah yang kedua adalah gue pernah jadi calo hewan kurban. Gue nggak punya kandang, gue nggak punya peternakan, gue nggak punya sapinya, gue nggak punya kambingnya. Tapi zaman dulu waktu BlackBerry Messenger itu banyak orang yang promosiin hewan-hewan kurban. Gue pikir, lah ini keluarga gue sama teman-teman gue kan muslim, ya pasti mereka butuh berkurban dong. Ya udah, akhirnya gue survei ke kandangnya, gue bikin brosurnya, gue jual-jualin ke mereka, gue markup harganya. Sapi gue markup sekitar 1 juta, ya lumayan banyak dulu waktu itu ya. Terus kalau misalnya kambing gue markup sekitar 150.000 sampai 200.000. Alhasil gue bisa dapat tambahan 6 juta, 7 juta waktu pertama kali jualan. Sampai akhirnya gue lakuin itu selama 10 tahun dan peak-peaknya paling tingginya gue pernah dapat sales 500 miliar. Ingat 500 miliar itu nggak semuanya masuk gue ya. Profitnya itu sekitar 12%. Tapi ya untuk anak 20-an awal sih lu pegang puluhan juta ya oke banget, gue bisa langsung liburan ke Bali. Itu 2 contoh yang pernah gue lakukan. Yang keempat adalah jualan kecil-kecilan, baik jasa ataupun produk. Gue udah sekolah ekonomi dan bisnis itu 2 kali. Sarjana ekonomi sama master business administration. Itu sampai S2. Gue tetap percaya sampai sekarang bahwa kalau lu mau jadi pebisnis, bukan lu pelajarin terlalu banyak manajemen, tidak. Tapi lu pelajarin tentang gimana caranya jualan. Makanya skill jualan kecil-kecilan ini penting banget untuk lu yang mau jadi pebisnis. Lu bisa jualan produk. Contohnya ya, kayak gue dulu waktu umur belasan tahun. Gue tuh mau beli baju distro, tapi nggak dikasih sama bokap gue. Jadi gue itu punya privilege, bokap gue dari middle class, tapi dia nggak manjain anaknya gue. Jadi kalau misalnya gue mau uang lebih dari uang jajan, misalnya untuk beli baju dan lain-lain, ya gue harus cari sendiri. Alhasil, gue coba jualan coklat. Jadi gue beli coklat Kolata namanya. Kolata, coklat batangan besar kayak gini. Terus abis itu gue lelehin coklatnya. Nah, setelah gue lelehin itu, gue cetak-cetakin ke gambar Patrick, SpongeBob, terus gambar bunga dan lain-lainnya. Tetap masih pakai kompor mak gue sama listrik mak gue dan kulkas mak gue ya. Tapi ya oke lah. Nah, dari Kolata tersebut gue inget banget harganya gue beli 120.000. Itu bisa jadi 100 coklat tuh dari coklat batangan tersebut ya. Nah, akhirnya dari 100 coklat tersebut kan gue cetak-cetakin, terus gue kasih mesis, gue kasih permen Mentos, bahkan pernah anggur merah zaman dulu. Terus abis itu gue kasih Oreo dan lain-lainnya. Gue cetak, gue jual harganya 3.000. Alhasil dari uang 100.000 tersebut, mungkin modalnya sekitar 120.000 sama 130.000 ya, sama toppingnya, sama kompor nyokap gue, sama listrik kulkas emak gue ya. Itu gue bisa dapetin 270.000 sampai 300.000. Lu bisa dapetin 300.000 dengan jualan mungkin 2 hari 3 hari, itu kan good money banget. Kalau misalnya lu mau jualan jasa, lu bisa jualan jasa kecil-kecilan juga kayak gue dulu. Waktu zaman laundry sepatu itu belum rame, gue tuh sekolahnya di sekolah alam ya, SMA-nya ya, di daerah Parung. Jadi setiap Kamis itu ada outbound. Gue tahu kalau orang outbound itu kan pasti sepatunya kotor dan lain-lainnya karena main lumpur kan. Alhasil gue suatu hari bawa karung dan bawa sendal swallow itu 20 pasang. Waktu itu kebetulan gue pakai mobil ya, karena kan gue tinggalnya di Tangerang Selatan, mau ke Parung kan jauh gitu. Mobilnya juga nggak mobil Mercy gitu, Katana mobil gue, Suzuki Katana yang 2 pintu, mobil sport kan tuh 2 pintu. Pas teman-teman gue udah selesai outbound, gue langsung teriak-teriak, ada yang mau nggak pulang pakai sendal bersih? Udah gue bersihin nih. Lu tinggal taruh sepatu lu di karung, lu bayar 20.000, gue cuciin sepatu lu. Alhasil banyak. Pertama nggak nyampe 20 sih, 15 orang sih. Dia bayar 20.000. Berarti gue dapat sekitar 300.000 dong. Ya udah, akhirnya gue bawa sepatunya, terus gue cuciin. Karena gue udah capek, akhirnya gue minta tetangga gue, karena kan gue tinggal di kampung ya. Ada tetangga gue, teman gue juga waktu masih kecil, dia tuh sekolahnya siang. Gue bilangin, mau nggak lu kalau pagi-pagi nyuci? Gue kasih sekian deh. Ya tetap gue masih pakai fasilitas sabun ekonomi mak gue, terus habis itu listriknya mak gue, sama airnya mak gue. Ya tetap itu kan privilege gue lah, alhamdulillah. Nah akhirnya 3 hari kemudian gue balikin sepatunya, dan gue dengan itu jasa modal karung sama sendal swallow, gue dapat sekitar 300.000 juga. Bayangin aja gue ngelakuin itu tiap minggu, gue dapat 1,2 juta di waktu belasan tahun. Dan itu gede banget. Waktu itu harga baju itu cuma 75.000, belum
belum kayak sekarang 100 ribuan. Nah, yang kelima ini mungkin buat lo yang masih skeptis ya, mau jualan susah dan lain-lain, yaitu adalah jadi content creator. Menurut gua, jadi content creator itu adalah pekerjaan yang paling enak di tahun 2023 ini. Gua akan kasih tahu alasannya. Jadi content creator itu mulainya gampang dan potensinya itu gede banget. Mulainya gampang tuh bukan berarti lu pasti gampang viral, enggak. Tapi mulainya gampang itu adalah lu modalnya apa sih? Handphone. Handphone sekarang udah cakep-cakep, nggak kayak zaman dulu gua mulai di tahun 2018 harus pakai kamera kayak gini. Mikrofon juga udah murah-murah. Banyak mikrofon yang cuma 100 ribu, 200 ribu. Walaupun awalnya jelek, nggak apa-apa. Lama nanti lu nabung udah punya uang, baru upgrade yang lebih mahal. Dari content creator ini, lu tuh bisa bangun personal branding lu sehingga lu bisa dapetin sumber pemasukan lebih dari satu. Contohnya kayak gue dapetin endorse, gue diundang jadi speakers, gue jadi consultant, gue punya kelas online, dan lain-lainnya. Hanya dari gue bangun channel muda cuma sekali ini. Banyak mitos di luar sana yang bilang jadi content creator itu susah. Harus punya badan seksi, belahannya kelihatan, pinggulnya kayak pinggul angsa, kayak gitar Spanyol, harus ganteng mukanya. Lalu lihat muka gue, emangnya muka gue ganteng? Kagak, agak biasa aja, hidung gue pesek nih, alis gue nggak ada. Bisa kok jadi content creator. Yang penting kalau misalnya lu bikin konten, itu lu harus tahu gimana caranya lu berkomunikasi dengan audiensnya. Dan mitos-mitos alat itu harus bagus, itu nanti bisa di-upgrade pelan-pelan. Yang penting itu saat jadi content creator, pas ngerekam gambar, lightingnya harus bagus. Ini gue udah pakai lighting, harga 2 jutaan ya, Godox SL60W ya. Tapi waktu dulu awal gue bikin, gue pakai itu tuh di sebelah kanan gue nih ada jendela nih. Gue pakai lighting dari Ilahi, yaitu apa? Matahari. Tinggal lihat aja jam-jam berapa yang cakep cahaya mataharinya. Alah bang, lu mah bacot doang, mana buktinya? Lu cuma nyuruh-nyuruh kita kayak gini biar masuk kelas lu doang. Oke, gak usah percaya bacotan gua. Lihat aja nih buktinya. Banyak banget anak-anak murid gua di atas 100 yang bener-bener mulai dari nol, alat seadanya, sampai akhirnya bisa ngasilin uang dari sosial media. Ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa umrohin keluarganya, ada yang bisa beli handphone baru, ada yang bisa beli motor, banyak banget. Dan mereka mulai dari nol dengan alat seadanya, cicil pelan-pelan untuk upgrade alatnya. Jadi ini bukan hal yang goib, yang terkesannya tuh terlalu too good to be true gitu, atau wah kayaknya terlalu fantasi banget. Bisa guys, udah dibuktiin sama murid-murid gue. Nah, buat lu yang mau jadi content creator, selanjutnya lu wajib nonton video gue gimana cara gue ngasilin 100 juta pertama sebagai full time content creator tanpa perlu kerja kantoran. Videonya muncul di sini, langsung klik aja. Thank you.